Selamat pagi, kita dari teknisi PT CJ Trading. Kita akan membuat review video untuk pemasangan lampu oligo, di mana kita sudah pilah-pilahkan per tipenya. Jadi nanti untuk rekan-rekannya di project tinggal melihat video ini. Berikut setting atau kelengkapan. Jadi dari tipe ini ada trafo dan ini tipenya. Nah, ini bohlamnya perlu diperhatikan karena di sini ada beberapa bohlam. Jadi ini yang ada lubang di tengah dengan ini tipenya, dan nanti pasangannya ini. Oke, kita akan kupas bagaimana cara pemasangan dan settingnya. Oke, untuk barang ini disebut juga trafonya. Cara pemasangannya, buka bagian bawah, cari barang yang tipis, diprotek dulu pakai isolasi atau apa, jadi tidak melukai dari barang itu. Cukup dicongkel, dikeluarkan karena itu hanya magnet. Nah, seperti itu. Oke, setelah terbuka, separing kabel di plafon dikeluarkan. Dan perlu diperhatikan, jadi kalau plafonnya finishingnya gipsum, harus ada perkuatan multiplek di atas gipsumnya. Tujuannya beban lampu ini cukup berat, jadi skrup harus tembus ke multiplek perkuatan di atas plafonnya. Oke, untuk barang ini, jadi itu ada dua skrup yang akan disekrup ke plafon. Buka dulu. Nah, dibuka dulu. Ini kita turunkan. Nah, setelah terbuka, yang ada di dalam kita turunkan seperti itu, dilepas dari cangkangnya. Nah, bagian ini yang akan kita skrup ke plafon. Setelah terlepas, ada baut yang harus dibuka lagi di bagian ini. Oke, buka dari sini, bawah. Terlepas, dua. Setelah terlepas, bentuknya seperti ini. Cabut aja dulu. Nah, dilepas dulu. Bonding, misalnya. Ya, bisa. Oke, sudah terbuka. Nah, untuk bagian bracketnya kita skrup ke plafon, di mana tadi plafonnya harus ada perkuatan multiplek di atas gipsumnya. Takutnya bebannya terlalu berat akan jatuh. Setelah terpasang bracketnya, penampakannya seperti ini. Jadi power yang dari plafon dikeluarkan. Kita pasang lagi. Kita pasang lagi. Kita sambung powernya. Pasang ini dulu. Ada lubang tadi. Ya. Kita skrup lagi ke bodinya. Setelah terpasang seperti ini, Connecting. nempel di plafon, kita sambung powernya. Ini ada RD. Groundingnya belum pasang. Ada 3 buah kabel yang keluar, power, 0, dan grounding. Ya. Untuk terminal penyambungannya, dari oligonya ada konektor seperti ini. Jadi hanya tinggal ditusuk, tidak menggunakan obeng atau apapun. Nah, seperti itu. Setelah terpasang, dirapikan lagi untuk terminalnya, kita masukin ke dalam, jangan sampai mengganggu dari cover penutupnya.
Oke, Pak Wawan, lanjut. Pasang. Nah, cover ini kita pasang kembali. Tinggal diserosotin ke atas. Dan kita skrup kembali untuk memegang dari cover putihnya. Kita cari posisi pasnya agar cover rata plafon. Kemudian kita skrup lagi untuk mengunci dari covernya. Setelah cover penutupnya terpasang seperti ini, keluar kabel selingnya, kemudian kita pasang covernya kembali. Nah, cover ini sistemnya magnetik, jadi tidak diputar apot di apa. Kabelnya kita keluarin kanan kiri, kabel tidak boleh tergabung dan hanya tinggal ditempel seperti ini. Seling seperti ini. Ya, setelah terpasang, seling kita luruskan. Nah, dari lampunya itu ada gap di bagian tengahnya seperti ini. Seling kita masukkan seperti ini. Nah, kalau sudah terpasang lampunya seperti ini, dan ini bisa digas dengan cara ditarik. Pak Wawan, coba. Nah, ya, mainin. Nah, ini bisa ditarik, disesuaikan dengan kebutuhan ketinggian lampu tersebut dari meja atau dari yang lainnya. Nah, ini bisa ditarik dengan cara ditarik aja, tapi jangan terlalu menariknya, harus pelan-pelan. Oke, kita siapkan powernya, kita akan nyalain. Nah, lampu akan menyala. Ya. Untuk cara menghidupkannya, di atas, bentar dulu Pak Wan, kasih lihat. Nah, itu ada semacam plat 2. Kita tahan pakai jari, sentuh dengan jari, ditahan jarinya sampai lampu itu menyala. Dan mati nyalanya kita cukup sentuh 1 kali. Dan untuk mendapatkan cahaya lampu yang diinginkan, kita cukup tahan seperti ini, ditahan, lampu akan nyala dan sesuai dengan yang kita inginkan cahayanya. Semakin lama semakin terang, dan kalau matinya kita sentuh sekali lagi, seperti itu. Oke, untuk dari tipe ini kita sudah buatkan, jadi disesuaikan dengan tipenya dan kelengkapan dari tipe tersebut. Oke, kita lanjut ke tipe yang lainnya. Jadi ini bisa dikatakan lampu standing atau hanya ditaruh tanpa harus diskrup-skrup. Nah, jadi kelengkapan dari barang ini bisa dikatakan trafonya dari tipe ini. Ini kelengkapannya ada 1 buah trafo dan dudukan dari barang tersebut untuk tiangnya. Dan ini kelengkapan dari barang tersebut, lampu panjang. Nggak usah Bang. Dan ini tipenya. Oke, kita akan setting bagaimana cara pemasangannya. Oke, dari barang ini kita akan buka, kita akan keluarkan, harus digituin. Nah, dibuka. Nah, tutup ini tidak dipakai, disimpan saja. Setelah terbuka, ini lubang bolong seperti itu, kita keluarkan covernya dan penampakannya seperti ini yang ada di dalamnya. Kemudian kita pasang lagi covernya. Oke, kita siapkan bohlamnya tadi yang panjang. Langsung aja. Nah, di bohlam ini bagian yang akan masuk ke dalam lubang ini dari pabrik dikasih protek. Nah, protek ini hanya dibuka aja pakai jari,
itu hanya magnetik. Nah, seperti itu, dibuka, tutupnya kembali disimpan. Kemudian bagian yang terprotek tadi kita masukkan covernya. Angkat Bang. Ya. Ya, kita pasang covernya. Kemudian yang bagian tertutup magnet tadi kita masukkan dengan cara ditekan sampai ada bunyi klik. Udah kenceng Pak Wan. Udah. Kemudian kita sambung trafonya. Ya. Colok trafonya. Kemudian kita hubungkan ke power. Ya. Lampu sudah menyala. Dan cara untuk mematikan dan menyalakan, dia tidak disentuh seperti lampu tadi, tapi dia menggunakan sensor. Jadi tangan kita cukup mengambang di atas lampunya. Nah, untuk menghidupkan dan mematikannya, kita diamkan tangan kita di atasnya, akan mendapatkan cahaya yang tambah terang seperti tadi. Nah, untuk mematikannya cukup kita lewatkan tangan kita di atasnya. Seperti ini. Kita tahan, mati, kita hidupkan lagi seperti ini. Tanpa harus menyentuh karena dia menggunakan sensor. Demikian untuk lampu yang kedua. Kita sudah berikan cara pemasangannya. Oke, kita lanjut lagi untuk lampu yang ketiga. Nah, lampu ini cukup panjang, kurang lebih sekitar 2 meter. Isinya ada 4 buah lampu, dimana kelengkapannya dan perbedaannya, lampunya hanya ada lubang di atas. Kalau yang tadi hampir semuanya. Dan untuk kelengkapan dari lampu yang panjang ini, bohlamnya hanya ada cowakan di daerah ujungnya, dan bagian ujungnya ada magnetik, di mana nanti bisa digabungkan 4 buah lampu dijadikan 2 set, di mana cahayanya ada satu bagian tengah ini mengeluarkan cahaya, dan kedua ada di bagian samping seperti ini. Dan kelengkapan dari lampu yang panjang ini ada 4 buah bohlam, di mana kita hanya buka 2, dan titiknya ada 4 buah lampu trafo, ada 4, 2, 3, 4, dan ini cover penutupnya, cover penutup sewaktu kita sudah setting. Dan kelengkapannya tadi bohlamnya menggunakan tipe ini, jangan sampai salah. Dan dari kardusnya yang besar dan panjang seperti itu. Oke, kita akan mulai cara pasang dari barang tersebut. Oke, jadi ini ibarat pelaponnya, kita bentangkan lampunya. Nah, untuk bracketnya sendiri dia disediakan seperti rumahnya, jadi nanti sewaktu disekrup ke plafon tidak mentok. Nah, kita keluarkan dulu, kita sambung ke power. Ya kan, itu konektor sama. Seperti tadi, kita sambung dulu. Oke, setelah terpasang dan setelah tersambung ke power, ini bagian ini ada penyekrupan ke atas plafon. Nah, diingatkan kembali, plafon harus ada perkuatan multiplek. Jadi gipsumnya tidak hancur atau menghindari dari jatuhnya barang. Jadi di atasnya plafon gipsum harus ada perkuatan multiplek. Ada beberapa titik penyekrupan lumayan banyak karena agak berat. Iya. Seperti ini, setelah kita sekrup
ke atas plafon, dan kabel-kabel atau seling yang keluar dari trafo ini kita keluarkan seperti ini. Untuk baut pengunci kita tempelkan di dalam cover warna putih. Baut-baut tersebut untuk mengunci ke bodi yang sudah di-skrup ke plafon. Oke, sekarang kita memasang cover dari bodi yang sudah kita skrup ke plafon. Terlebih dulu kabel-kabelnya harus dikeluarin seperti ini. Dan kabelnya sudah dikeluarin. Nah, seperti ini. Luruskan dong. Kita luruskan. Kita cari posisi yang pas. Seperti ini. Jadi dia terbungkus bodi yang ada di dalamnya, di atasnya. Plastik ya. Plastik ya, jadi Ini bukanya plastiknya bang. 3. Oke. Ini jadi ada pengunci, dikunci dengan baut L untuk memegang dari bodi covernya. Pas kan? Ini nggak pas nih. Harus dicari yang pas. Nggak pas. Oke, seperti ini. Setelah baut penguncinya dipasang, baut L-nya, setelah terpasang covernya, penampakannya seperti ini. Bisa pasang lampunya. Oke, kita siapkan bohlamnya. Oke, setelah terpasang, kita buka proteknya, cover plastiknya, untuk agar selingnya terjuntai ke bawah. Di situ ada pengikatnya buat megang, kita lepas. Untuk selingnya harus bebas. Lepas. Bohlam kita siapkan. Untuk penyambungannya mulai dari awal. Nah, seperti itu. Kita masukkan ke dalam tengah dari lampunya. Di situ ada relnya. White. Belokin ke arah kamera, Pak. Lampunya belokin ke arah kamera. Nah, seperti ini cara itunya, settingnya. Dan sama, lampu ini bisa ditarik seperti yang awal tadi. Ya, coba Pak, tarik ke bawah. Nariknya juga jangan terlalu kencang, pelan-pelan saja. Disesuaikan dengan kebutuhannya. Yuk. Ini lampu ini seperti yang dijelaskan di depan tadi, ada 2 buah bohlam, bagian samping dan bagian bawahnya. Nah, kita pasang seperti yang pertama tadi. Seling kita masukkan. Di situ ada relnya, tinggal mengikuti. Nah, seperti itu. Oke, kita pasang 2 buah lampu saja. Ini sebagai informasi atau tutorialnya cara pasangnya. Dan di sini sudah terkonek 2 buah lampu. Kita siapkan powernya. Oke, kita langsung setting saja di 4 bohlamnya agar memudahkan untuk pengetesannya. Oke, dari 4 buah lampu ini sudah nyala semua. Dan untuk mematikan dan menyalakannya, di samping lampu ini ada switchnya. Nah, switch ini
buat mati nyala. Ayo Pak, dicoba. Oke. Untuk mematikan dan menyalakannya itu ada switch, cukup ditekan dan nyala. Jadi kalau untuk menginginkan lampu dengan cahaya yang redup atau terang, dari switch tersebut ditahan, dia akan redup dan terang seperti itu. Dan lampu ini bisa digabungkan seperti tadi yang sudah disampaikan. Jadi dipegang kanan kiri, diarahkan cahayanya ke bawah, dan ujung-ujungnya sudah dilengkapi dengan magnetik. Jadi dua digabung menjadi satu. Seperti ini cahaya yang ke bawah, dan secara otomatis pula kalau kita melepaskan magnetik, lampu akan dengan sendirinya mati. Ayo Bawan, lepas. Seperti itu, lampu cahaya samping ini mati, dia kembali lagi ke cahaya yang ada di ujungnya. Ini bisa dilakukan. Oke, kita akan gabung 4 menjadi 2. Bawan, gabungin. Seperti itu, magnetik. Oke, ini penggabungan dari 4 buah bohlam dijadikan satu. Ya. Oke. Ini penggabungan dari 4 buah bohlam dijadikan satu. Baik, demikian video ini kami buat untuk membantu rekan-rekan yang ada di proyek. Terima kasih.